Hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan dari saham Upside, kurang lebih ada 25 saham. Wow, banyak ya. Oke, dan 5 di antaranya cukup menarik ya buat ditradingkan besok. Jadi simak, jangan di skip-skip, karena kalau di skip-skip khawatir nanti ada yang kelewat, padahal itu saham yang menarik. Oke guys. Di hari ini IHSG kita review singkat aja ya. IHSG-nya gap up gitu ya, dan menurut saya ini koreksi yang sehat walaupun ini tidak minus, tapi tadi ada bantingan yang cukup keras gitu ya dari saham DSSA ya kalau nggak salah ya gitu. Dan kalau kita lihat sih di IHSG ini ya mudah-mudahan bisa lanjut rally besok ya, karena hari ini pun volumenya juga cukup tinggi ya dibanding hari kemarin ya. Volumenya lebih besar daripada hari kemarin. Dan plannya pun masih sama ya. Plannya masih sama. Kalau dia turun, dia akan ngetes area resisten yang ada di sini. Oke. Jadi plannya masih sama. Saat ini masih dalam area konsolidasi ya. Setelah rally yang cukup lumayan ya, lumayan tinggi, dia akan konsolidasi untuk melanjutkan apa? Rally-nya. Dan perlu diingat guys ya bahwa di video kali ini dan di video-video sebelumnya juga selalu saya ingatkan bahwa tidak ada ajakan jual maupun beli saham. Ini hanya sebagai point of view yang berbeda ya, yang mungkin bisa dijadikan insight buat teman-teman ya untuk pengambilan keputusan. Tapi kita tidak mengajak membeli ataupun menjual sahamnya. Oke ya guys ya, disclaimer on. Itu untuk saham apa itu untuk review singkat dari IHSG-nya. Kita langsung aja ke saham yang pertama. Udah lama nih kita nggak bahasan bank ya. Kita bahas dulu deh dari BBRI deh. BBRI ada apa nih? Nah, BBRI kalau dalam short term-nya ya, dia berhasil breakout ya. Breakout dengan body candle per hari ini sih lebih tepatnya ya. Ini bagus ya, good news sebenarnya secara teknikal loh. Secara teknikal ini good news dan terbentuk suatu pola ya. Pola apa kira-kira nih guys? Pola apa? Boleh dong di komen-komen ya. Kalau yang tahu polanya, dia targetnya cukup lumayan. Kalau bisa mengikuti polanya dengan baik ya. Kalau nggak ada gangguan market gitu ya. Gangguan market apa aja? Ya salah satunya yang banyak yang jualan. Dan ya BBRI ini sudah ini ya, sudah valid breakout ya dengan namun sayangnya breakout hari ini tidak disertai dengan volume ya. Apakah besok koreksi terlebih dahulu? Kita nggak tahu. Tapi kita cek dulu deh secara analisa transaksinya hari ini. Hari ini ya ternyata yang akumulasi kebanyakan dari foreign ya. Sementara dari sisi retail banyak yang keluar hari ini guys di saham BBRI. Ya cukup menarik lah. Kalau foreign akumulasi ya akan dibawa kemana kah si saham BBRI ini? Kita lihat sama-sama aja besok gitu ya. Tapi volume hari ini masih kurang ya. Kalau untuk volume berikut tuh masih kurang. Khawatirnya false break ya. Khawatirnya seperti itu. Oke. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada BBCA ya. Ada BBRI tentu ada BBCA. Oke, di saham BBCA ini kalau kita melihat ya secara struktural atau secara teknikal, sebelumnya dia berhasil rebound ya, berhasil mantul dari area supportnya ya, yang ada di sini nih berhasil mantul, namun ya dia tertahan guys, dia tertahan di area resistennya ya, bahkan belum tersentuh area resisten yang di sini ya, gitu. Dan dia tertahan, semoga dengan tertahannya ini dia nih lagi ngumpulin barang. Ya. Untuk apa? Ya untuk nge-breakout ini nih area resisten ini nih semoga gitu ya. Jadi untuk saham BBCA posisi saat ini sih masih downtrend ya, fix apa belum fix pembalikan ataupun reversal. Kita lihat aja beberapa waktu ke depan ya mudah-mudahan bisa secepatnya nembus ya atau breakout area resisten yang ada di sini. Kalau kita cek secara analisa transaksi, justru di BBCA hari ini asingnya atau foreignnya ini banyak yang jualan ya. Berbeda tadi dengan BBRI, justru di BBCA ini banyak yang jualan ya. Jadi untuk banking ya saya rasa jarang juga ya yang trading di banking ya. Cukup mengetahui apa chartnya ya, cukup mengetahui teknikalnya serta analisa transaksinya. Oke.
Terus juga ada BMRI ya. Saham selanjutnya kita bahas yaitu BMRI. Nah, di saham BMRI ini sebelumnya dia sudah sempat rally ya, sudah sempat naik dan kalau kita lihat di sini kan area resistnya ya. Di sini dia ada area resist dan di sini tuh ya volumenya pun ya cukup lah, cukup lumayan, cukup tinggi di atas MA20-nya. Berarti ini valid breakout ya. Ini menandakan titik reversalnya nih guys sebenarnya. Sebenarnya gitu ya. Ini menandakan titik reversalnya ya namun saat ini masih di area resistennya yang sekarang menjadi support ya. Masih menguji ya. Ini apakah kuat atau tidak sebenarnya. Oke, masih di area resistennya. Ya semoga kuat ya bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau kita tarik trend line nih ya dari bawah ke sini tuh. Ya, ini patokannya aja guys. Kalau tembus atau patah trend line, ya tembus ke bawah gitu ya. Berarti apa? Sudah downtrend kembali gitu ya. Sudah tidak uptrend lagi. Sama kan seperti yang ini nih. Ini kita mengira, wah ini kayaknya reversal nih. Ternyata tidak kuat gitu ya. Pada akhirnya apa? Turun lagi gitu. Jadi ya kita lihat aja apakah dia kuat atau tidak. Terus kalau dari sisi analisa transaksinya, kita cek ya. Ternyata hari ini forennya ya ada di sebelah kiri top buyernya gitu. Dan di sisi kanannya kebanyakan smart money ya. Retailnya jarang kayaknya BMRI ya. Oke, gitu ya untuk saham banking. Oke, saham yang berikutnya yaitu saham Antam. Nah, sesuai dengan analisa sebelumnya gitu ya. Kalau analisa sebelumnya kita di prank kan. Hari sebelumnya kita di prank bahwa Antam saham peremasan ya pada turun, kirain pada naik gitu kan. Karena apa? Karena di XAU-nya atau harga emas dunianya naik kan. Ternyata prank. Si akal jualan di berbagai saham gitu ya. Yang membuat harganya turun. Dan ya kita anggap kalau diantam sih sedang menguji area resisten become supportnya ya. Resisten yang menjadi area supportnya sekarang. Dan alhamdulillah dia berhasil naik gitu ya, berhasil rebound. Naik cukup lumayan lah 3% ya kan. 3% ya selamat hapcu buat yang sudah cuan di Antam yang kemarin masih hold barangnya ya. Kita cek secara analisa transaksinya apa yang terjadi. Nah, hari ini ya kebanyakan foreign juga di top 5 ya. BK, AK, ZP. Dan di sisi kanannya ya kebanyakan smart money lah ya di sisi sellernya. Nah, kalau kita lihat dari sisi buyernya gitu ya. Kalau kita cek buyernya, kalau buyer seperti ini, formasi seperti ini nampaknya ya akan bisa melanjutkan sih besok ya. Tanggal 21 Januari 2026 bisa melanjutkan kenaikannya guys untuk Antam. Jadi untuk Antam kalau melihat formasi buyernya gitu ya dibandingkan formasi sellernya harusnya sih bisa ya menaikkan harganya lagi ya. Apalagi AF ini yang top one buyer dia average-nya 4.100, yang lainnya sih di bawah ya dapat harga bawah mereka gitu ya. Jadi untuk untuk floating profit pun ketika mereka pengen take profit ya mereka harus harus menyesuaikan persentase floating profitnya guys ya. Mereka harus menyesuaikan persentase floating profitnya guys. Jadi nggak serta-merta ketika harga naik dikit langsung jual. Ya, emang retail gitu kan? Bukan guys ya. Jadi untuk foreign tuh mereka ada batasannya ya, mungkin minimal 10% atau 15% baru mereka take profit. Gitu ya, untuk saham Antam kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BRMS. Ya. Di saham BRMS kalau kita cek, nah ini ya, kemarin juga kebanting dan hari ini dia naik cukup lumayan 6,5%. Dia berhasil gap up juga ya. Walaupun volumenya juga masih tergolong kecil ya volumenya ya gitu ya. Dibanding yang sebelum-sebelumnya ini tergolong kecil dengan kenaikan yang 6,5% ini. Dan kalau kita cek ya secara analisa transaksi apa yang terjadi di BRMS hari ini tanggal 20 Januari. Ya, hari ini ya KZ, AK, DX, TPB kayak top 5-nya diakumulasi oleh foreign atau asing ya. Dan retailnya tak nampak ataupun nampaknya di sisi seller, di sisi penjual XL, XC, PD, BQ ya.
SQ atau NI, YP juga ada di sisi seller ya. Harusnya sih besok bisa ke utara lagi guys untuk saham BRMS ini nih gitu. Jadi untuk BRMS ya ada kemungkinan besok masih akan melanjutkan kenaikannya. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham emas ya. Bukan ini ya, bukan peremasan tapi sahamnya, nama sahamnya emas. Oke, buat saham emas ini dia sudah berhasil breakout ya. Breakout nih. Dia kan breakout. Oh, mantap lagi ya. Breakoutnya mantap banget lagi. Sayangnya memang untuk volumenya ya, ini volumenya masih tergolong kecil nih dibandingkan dengan volume ketika dia breakout. Semoga besok gitu ya, volumenya bisa lebih gede gitu ya. Kalau volumenya nggak gede ya bisa-bisa dia false break doang. Khawatirnya begitu ya. Jadi ini volume yang ada sekarang ini harus lebih gede nih besoknya nih untuk mengalahkan volume yang ada di sini nih. Biar apa? Biar konfirmasi ya, breakoutnya confirm gitu. Oke, jadi untuk emas kita cek analisa transaksinya hari ini AKBK KZ ya masih top 5-nya masih foreign ya. Dan di sisi sellernya SQ top one seller, di sisi top 3-nya ada XL, ada PD ya, masih ada retail lah. Jadi retailnya memang keluar, tapi harus diupayakan besok volumenya kalau bisa lebih tinggi ya, biar nggak false break gitu. Jadi gitu ya untuk saham emas. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Archie. Nah, di saham Archie ini kalau kita cek ya analisa teknikalnya dulu ya. Di saham Archie ada apa nih? Dia ya, dia belum valid breakout ya. Nah, di sini kan area resist nih. Dia close ya, tepat di area resistnya guys. Apakah false break? Ya nggak tahu juga. Secara volume juga kecil ya, gitu. Secara volume kecil dia, tidak besar. Jadi bisa jadi sih false break. Kita cek ya analisa transaksinya apa yang terjadi. Ya meskipun di top one buyer-nya ada AK ya 231.000, tapi di bawahnya tuh YP, PD, CP ya. Sementara di sisi kanan ya top one sellernya ada BK, YU top 3-nya, terus ZP di top 5-nya ya. Jadi kemungkinan sih besok ini harga bisa jadi nggak kemana-mana nih, atau malah cenderungnya turun gitu ya. Buat ngusir retail bisa jadi seperti itu untuk Archie. Jadi ya di ini ya di trailing stop aja kalau yang sudah punya barang atau langsung di take profit, jangan sekedar di take picture, oke? Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Harta ya, HRTA. Ini saham peremasan juga. Dan di saham HRTA hari ini dia naik 2% doang ya, nggak gede-gede amat gitu. Dan kalau kita cek berdasarkan analisa transaksi, ternyata ya retail ya masuk di top buyernya gitu ya. Ada XL, YP, PD, CP. Nah, biasanya kalau retail masuk ya besoknya lanjut turun guys gitu ya. Jadi untuk harta untuk tanggal 21 Januari bisa jadi besok koreksi ya guys ya, disclaimer on. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada MDKA. Nah, di saham MDKA ini dia sudah berhasil breakout ya. Breakout resisten terdekatnya nih yang ada di sini nih, candle sini nih dengan body candle gitu ya. Dan kalau kita cek volumenya pun ya sudah di atas MA20 ya. Lebih besar juga dari candle breakoutnya. Ini menandakan valid breakout ya guys ya. Dan kalau kita cek analisa transaksinya, nampaknya foreign juga ya. Wah di sini ada TP, ada LG, ada KZ, CC, OD, AK. Di sisi kanannya ada retail ya guys ya. Top 3 buyernya, top 3 seller ya. XL, PD, terus ada XC juga, ada SQ. Jadi ya harusnya sih besok tanggal 21 Januari ini masih bisa nih melanjutkan kenaikannya nih MDKA ya. MDKA bisa untuk melanjutkan kenaikan tanggal 21 Januari. Disclaimer on ya guys ya. Kita lanjut ya ke saham permasalahan yang terakhir yaitu ada PSAB ya. PSAB kalau kita lihat secara teknikal dia belum valid breakout ya gitu ya. Dia belum breakout dan dia mesti tertahan di area resist yang ini nih. Ini ada area resist di 665 ya. Dia mesti tertahan di situ dan hari ini dia naiknya memang cukup lumayan ya 5%-an.
Namun dia mesti tertahan apakah kuat besok ya untuk breaknya atau tidak. Nah itu ya pertanyaannya. Kalau kita cek secara analisa transaksinya, memang hari ini AKBK ya akumulasi dan yang jualan retail ya XL, YP, XCNI ya harusnya sih bisa sih ya besok breakout ya untuk PSAB karena melihat di sisi kirinya top one apa top buyernya ada foreign. Oke. Gitu ya untuk PSAB kita lanjut ke BUFA ya. Ada rencana right issue lagi dari BUFA ya, right issue jumbo. Dan ya kalau kita lihat hari ini naiknya cukup kencang banget ya. Cukup kencang banget setelah kemarin dia retest ya. Ini yang di tengah ini candle tengah ini kan retest sebenarnya ya menguji resisten yang menjadi support di sini nih. Dia ngetes, terus kuat, hari ini naik dia ternyata ya begitu. Dan hari ini dia all time high lagi ya. Dia all time high lagi untuk saham BUFA. Kalau kita cek secara analisa transaksinya, ternyata AKBK tuh ya di top buyernya AKBK CC CP. Nah, namun di sini ada retail yang ngikutin guys. Nah, bisa jadi ya kalau siapa kalau smart money yang nggak suka dengan retail ikut-ikutan ya besoknya biasanya diguyur guys, biasanya seperti itu ya kalau nggak suka ya kalau mereka nggak suka ya biasanya besoknya diguyur. Hati-hati aja ya kalau memang udah masuk ya pasang aja trailing stop, khawatirnya memang smart money-nya melihat wah ada retail masuk nih gua nggak suka, diguyur deh pada akhirnya. Oke gitu untuk saham BUFA. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Mina tentunya. Saham Mina, kalau hari ini dia juga ditutup naik ya untuk saham Mina dan dia masih di area resisten ya guys. Dia sudah ini ya sudah berhasil rebound ya. Ini dua kali dia ngetes, terus gitu sekali, terus dua kali. Nah per hari ini dia mulai rebound lagi. Apakah besok lanjut ngetes lagi? Ini kalau berkali-kali dites lama-lama juga nggak kuat guys. Ya. Namun kalau kita ngecek di sini, ini kayaknya membentuk suatu pola nih garis-garis ini nih. Ya tinggal tarik garis aja sebenarnya. Pola apakah yang terbentuk di saham Mina? Nah kira-kira pola apa nih? Ayo, bagi yang tahu boleh di komen ya. Langsung aja jawab di komen. Ya, ini ada suatu pola. Ya, kalau ke atas nanti dia breakoutnya bagus. Kalau ke bawah berarti dia mulai reversal downtrend. Oke, kita cek dulu analisa transaksinya. Apa yang terjadi di saham Mina? Ternyata ada AK ya di top one buyer. Namun sayangnya di top 2-nya nih ada XC ya. Terus XL juga ikut-ikutan nih ya di top 5-nya. Jadi untuk saham Mina sih ya harusnya ada guyuran juga ya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan guyurannya. Bisa jadi akan ngeguyur nih. Bisa jadi seperti itu. Oke, gitu untuk saham Mina untuk tanggal 21 Januari. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Bumi ya. Ada saham Bumi dan secara analisa teknikal saham Bumi hari ini dia turun ya. Sebenarnya dibuka gap up. Dibuka gap up-nya cukup tinggi. Berapa persen tadi ini dia dibuka gap up-nya? Kita coba ukur ya dari harga terakhir. Nah, ternyata hampir 4% ternyata ya. Gap up-nya 4% ya. Kemarin karena ada ini kan transaksi di nego gitu ya. Yang nyampe 6 triliun mungkin ya kan hari ini pada panik buying gitu ya. Sehingga dibuka gap up. Ternyata ada yang jualan hari ini guys. Ya apakah YU lagi? Kita cek aja ya bersama ya. Kita cek bareng-bareng. Kemungkinan sih yang jualan tuh YU lagi kan. Bener. Foreignnya juga ikutan jualan tuh. AK, BK, dia jualan pada akhirnya. Ya biasalah momentum kayak gitu nggak bakal dilepas gitu aja, pasti dimanfaatin untuk jualan karena kan retail ini banyak yang FOMO ya tuh terbukti ya ada XL ada YP PD gitu ya kita pada masuk di sini sementara foreignnya pada jualan. Oke gitu guys untuk Bumi nampaknya besok sih ya masih akan ada aksi jualan ya gitu ya jadi harganya nggak akan kemana-mana untuk 21 Januari. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya ada Dewa. Tadi ada Bumi, sekarang saham Dewa. Nah, saham Dewa ini
sebenarnya juga dia masih dalam kondisi uptrend ya, gitu ya. Kenapa dalam kondisi uptrend? Karena di sini guys ya, ini kan kalau kita gambarkan nih, ini kan support terakhirnya nih sebelum dia naik panjang tuh kan ke atas. Nah ini kan support terakhirnya dan support ini belum tertembus guys ya, dia belum tertembus, baru rejection aja gitu ya, baru rejection dan di sini pun ya dia belum valid breakout kan. Jadi inilah support terakhirnya begitu. Dan saat ini ya karena kondisinya masih uptrend gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan melanjutkan kenaikannya. Tinggal tarik aja trend line, ya tuh kita tarik. Kalau memang dia patah trend line nantinya baru bisa disebut sebagai downtrend. Oke? Jadi kita ini Dewi ya, bukan Dewa. Wah, saya salah. Mohon maaf. Nah, untuk saham Dewa ya kalau kita lihat sih hari ini ditutup turun ya, sempat gap up tadi, tapi ditutup turun pada akhirnya -1% ya, 1,99%. Dan ya volumenya juga kecil ya, di bawah MA20 ya. Kalau kita cek sih memang ini kan ada area resisten become support di 750. Apakah dia masih mau menguji lagi area resisten become supportnya, baru dia mantul ke atas ya kita nggak tahu. Kita cek aja analisa transaksinya ya. Di saham Dewa analisa transaksinya hari ini YU ya, dia top one buyer, terus disusul ZP ya, di sisi kanannya ada AK, terus ada XL juga, ada MG juga ya. Jadi saling adu kekuatan nih sebenarnya nih. Di sisi kanannya juga ada BK ya. Tapi kalau dilihat dari top 5 ya, di sini ada YU, YP, ZP, AZ dan BQ. Di sisi sellernya ada MG, CC, AK, XL sama AO. Nah, ini kan foreign-nya ada dua ya di sisi kiri ya. Kita lihat dulu, foreign-nya apakah benar dua? Ya benar ya, YU. Oh, ZP-nya kecil doang ternyata ya. ZP-nya kecil, berarti YU doang. ZP-nya ini kebanyakan domestik. Ya, jadi ya foreign lawan, ya satu one by one lah. Ini mesti balance sih harganya, berarti harusnya nggak kemana-mana ya. Masih imbang gitu ya, masih seimbang, harganya harusnya nggak kemana-mana untuk tanggal 21 Januari 2026. Gitu untuk Dewa ya. Kita lanjut nih saham requestan teman-teman, Zata ya. Si Zata ini hari ini nampaknya nggak kuat ya. Dia ada, memang dibuka gap up ya, hampir ini ya. Kalau teman-teman ngambil dari bawah gitu ya. Ini udah beggar ya. Tuh, udah beggar sebenarnya. Gitu. Sebelumnya Hakcu gitu ya bagi teman-teman yang udah punya gitu. Buat teman-teman yang belum punya jangan FOMO ya. Jangan FOMO. Hari ini guyurannya mantep nih gitu. Hari ini guyurannya tuh volumenya juga kencang banget ya. Harga turun, volume tinggi. Artinya apa? Ini fix ada distribusi teman-teman ya. Harga turun, volume tinggi, fix, ada distribusi. Dan ya kalau bisa jangan FOMO untuk saham-saham yang seperti ini. Oke, biasanya kalau guyuran gini ya tinggal lihat aja dibatasi sampai mana. Ya, nah di sini kan kebetulan ada gap ya. Di sini kebetulan ada gap. Ya mungkin bisa jadi sampai sini gitu kan. Gapnya yang harus ditutup. Biar apa? Biar ada keseimbangan harga ya. Bisa jadi harga ini ya nggak kena kan sebelumnya gitu. Dia gap up kan. Nah ini harus ada keseimbangan harga yang harus ditutup. Kalau kita cek dari analisa transaksinya, hari ini yang jualan tuh YP 11 miliar ya. Terus disusul MG. Ini kayak paketan ya. YP MG CP ya. YP MG CP ini satu satu smart money nih kayaknya nih. Ya. Kalau dilihat sih satu smart money dia totalnya 1,5, 1,8 ya. Dia totalnya 15 miliar, 25 miliar udah keluar ya. Mungkin ini udah floating profit ya YP MGCP. Di sisi kirinya ada retail lagi deh. Ya. Jadi kalau smart money-nya udah keluar ya udah guys ya. Jangan dipaksa masuk, udah take profit aja kalau memang sudah di dalam duluan dari harga bawah. Oke? Gitu untuk saham Zata, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Real. Oke, saham real hari ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Nah, ini ya. Sebelumnya sudah pernah saya gambarkan tuh ya. Sudah pernah saya gambarkan ini ada suatu pola dan hari ini dia breakout ya dengan valid ya, dengan body candle gitu.
Nah, ya, dia valid body candle dan ada volume juga ketika breakout. Sebenarnya bagus, guys, gitu ya. Bagus ini sebenarnya. Tapi kita cek juga analisa transaksinya seperti apa. Dan pola ini jangan lupa ya, ketika break suatu pola, terus atasnya ini di break, ya dia akan mencapai targetnya nantinya. Kita cek analisa transaksinya siapa yang masuk di real, ya. Wow, ternyata XL yang masuk, guys, ya. Ternyata XL di top one buyer 12 miliar. Nah, ini harus dicek berkala nih. Apakah si XL ini 1,2 juta ini dia retail atau smart money, ya? Si siapa si XL retail atau smart money nih untuk di saham real. Kalau dia smart money ya ikutin aja. Kalau bukan smart money, misalkan retail kayak kita-kita ini, ya jangan diikutin dulu. Tunggu smart money-nya masuk. Oke? Yang jualan YP, KK, ZP, SQ. Ya ini retail versus retail ya harusnya ya. Jadi harganya besok sih ini kalau terbukti Excel dia smart money, harusnya besok masih bisa naik tanggal 21 Januari. Tapi kalau bukan ya besok ya udah aksi take profit gitu. Bagi teman-teman yang sudah punya di harga bawah, langsung aja pasang take profitnya gitu. Jangan nunggu harganya turun dulu, bahkan cut loss ya jangan sampai gitu kan. Jadi kalau memang sudah profit ya pasang aja di apa pre-market ya sebelum market buka lah di IF-nya berapa kita pasang. Oke? Gitu untuk saham real kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham properti ya Kija. Ya ini bukan sih lebih ke kawasan ya, kawasan industri ya, Kija ya. Oke, di sebelumnya kita udah pernah analisa ini bahwa dia setelah rally panjang pasti akan berkonsolidasi atau ya seperti ini gitu ya. Dan kalau kita cek, ini kan area supportnya ada di sini ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa nih, area supportnya nih ada di bawah sini nih. Di area 187, oke? Dan resistennya jelas di atas. Jadi selama atas bawahnya belum tertembus, kita belum tahu nih arah selanjutnya kemana. Kecuali atasnya nanti nih yang di sini tertembus, berarti melanjutkan kenaikannya. Oke, saat ini dia sedang berkonsolidasi. Dia di area base ya. Ya kemungkinan akan mencapai atau retest area resisten become supportnya nih. Ya, resisten di kisaran 264. Oke? Di 264. Dan kalau kita cek ya secara analisa transaksi, BK masuk ya, BK, CCSA, PD, AK. Ada PD ya di sini satu ya. Dan di sisi kanannya pun ada XL ya di top 3 seller ya. Jadi karena di sini, nah BKK-nya apakah dia foreign, murni semuanya? BKK foreign, jadi jelas ya bahwa di apa di sisi bayarnya ada foreign di top 5-nya. Ini menandakan ini mulai ada akumulasi teman-teman ya di saham Kija mulai ada akumulasi dari foreign. Jadi harus diperhatikan nih batasnya sampai mana nih. Oke, bisa jadi mereka average down dulu sampai bawah. Mereka kan modalnya banyak kuat teman-teman. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Oh, mentang-mentang BKAK masuk gitu, kita langsung masuk enggak juga gitu ya. Jadi karena modal mereka kan unlimited ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan modal kita sebagai retail. Oke, gitu untuk Kija ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BKSL. Oke, di saham BKSL kalau kita cek ya, hari ini masih ada koreksi ya, walaupun harganya nggak kemana-mana. Dan ya, kalau kita gambarkan kan sebelumnya bahwa ini harganya turun, volumenya juga turun kan, gitu ya. Harusnya anomali kan, dia melanjutkan kenaikannya. Nah, kita cek deh analisa transaksinya seperti apa. Tuh, benar kan? AK top one apa top one buyer. Namun disusul XL, disusul siapa? Excel doang ya kayaknya ya, gitu ya. Retailnya Excel doang. Di sisi kanan ya ada CP, YP, MG, NI, PD. Nah, ini nih. Harusnya di sini di sisi ini smart money masih lebih kuat sih BKSL. Bisa jadi besok ada gejolak ya buat buat harganya biar harganya itu nggak jatuh ya. Intinya biar harganya itu nggak jatuh. AK kan udah akumulasi di 153, yang mana harga sekarang kan 153 kan. Ya bisa jadi dia harus naikin harganya biar floating profit atau justru dia average down gitu ya untuk tanggal 21 Januari. Oke, gitu untuk saham BKSL.
kita lanjut ke saham requestan teman-teman juga, yaitu MSKY. Nah, di saham MSKY ini hari ini dia ditutup menguat ya plus 7%. Setelah sebelumnya ini retest area resisten become supportnya ya di 113 ya. Jadi dia berhasil rebound. Kita lihat aja apakah kuat dia naik ya karena secara volume pun hari ini masih di bawah MA20 guys. Oke, kalau kita cek analisa transaksinya apa yang terjadi? Nah, ternyata yang akumulasi pun AK, YB, NI, GR, RG. Ya, sementara retail pada keluar. XC, YP, PD, CP. Ya, retailnya pada keluar, sellernya pada keluar. Ya, jadi ya ada kemungkinan. Cuma dengan syarat atau dengan catatan, volumenya harus naik lah ya untuk nge-breakout ini nih. Ya, candle yang panjang ini yang merah. Dia syaratnya itu. Dan untuk besok tanggal 21 Januari melihat dari bandarmologi atau brokernya ya top buyer-nya harusnya sih bisa melanjutkan kenaikan ya besok ya 21 Januari. Gitu untuk MSKY ya. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya ada MSKY terus juga tentunya ada Kepik ya. Ada Kepik KPIG MS Tourism Indonesia. Nah, setelah sebelumnya ya kita juga ini ya, kita juga ngebahas MSKY di Kepik ini ya tentunya sentimennya sama gitu ya. Dan dia ada bentuk suatu pola teman-teman. Pola apakah itu? Ya silakan teman-teman tebak. Oke, dia berhasil rejection dari area resisten become support ya sudah mantul. Dan kalau kita cek analisa transaksinya, ZPCCAK, wow mantap ya. Ini top 3 ya lawan YP dan XC ya top 3-nya juga. Jadi besok harusnya sih masih bisa ke utara ya untuk ke pick ya gitu. Tanggal 21 Januari. Tentunya disclaimer on ya teman-teman ya, disclaimer on. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MBMA ya. Nah, di saham MBMA ini hari ini cukup ini ya, cukup nggak kelihatan karena harganya pun nggak kemana-mana ya. Setelah dia rejection, ini harganya bingung nih antara mau jual atau beli nih gitu kan. Nah, ini harganya eh, candle doji ini menandakan kebingungan market nih mau naik atau mau turun nih. Padahal sebelumnya kalau teman-teman melihat ini kan candlenya bentuknya hammer kan. Namun sayangnya ini hammernya hammer dengan candle merah gitu. Kalau hammer yang candle bentuk warnanya hijau mungkin gitu ya. Itu bagus. Karena kalau merah kan artinya ini ada tekanan jual, mesti ada tekanan jual teman-teman. Ya kalau candle hijau kan udah tekanan beli full. Itu hammer yang bagus. Oke. Jadi kita cek deh analisa transaksinya dulu MBMA ada apa. Ternyata AKBK, CC, TP, KI, wow mantap teman-teman ya. Di MBMA mantap secara bayar nampaknya sih harusnya bisa ya. Besok tuh MBMA bisa ke utara sih atau lanjut naik sih. Melihat komposisi bayarnya tuh. AK aja 17 miliar ya, 221.000. Oke. Gitu ya untuk MBMA. Nah, ada MBMA tentu kita ngebahas NCKL ya saham pernikelan. Oke. Hari ini saya lengkap atau di video kali ini kita lengkap yang ngebahas per sektor ya. Ada bank, ada emas dan ada nikel juga salah satunya gitu ya. Dan ya di NCKL pun berhasil reject ya atau mantul ya dari RBS ya, resisten become support gitu ya. Dan naiknya pun cukup lumayan, 3% hari ini NCKL dibandingkan MBMA, ini doang, candle doji. Kalau kita lihat secara analisa transaksi, hari ini AK, CC, KZ, ZP, TP ya. Ini yang akumulasi, yang sellernya XL, YP, PD, nah ini pada keluar kan. Nah, kalau melihat seperti ini sih harusnya ya bisa lah untuk tanggal 21 Januari besok. Nah, apa melanjutkan kenaikannya, oke? Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada SMGA. Oke. Nah, di saham SMGA ya setelah sebelumnya dia sudah breakout nih dari minor resist namun dia tertahan di area resistnya ya, dia tertahan akhirnya baik yang jualan brr, gitu ya. Dia jualan dan jualannya pun pakai volume lagi ya. Volumenya juga cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya tuh. Ketika volume tinggi, apa harga turun, volume tinggi, ya berarti itu fixed distribusi.
Ya, ketika kita melihat ini, ya udah tinggal tunggu aja gitu. Tunggu di mana ada perlawanan lagi, ada yang beli lagi. Dan hari ini sebenarnya tadi ada gap up ya, cuma ada dorongan jualan. Nah, kita cek siapa analisa transaksinya tuh, siapa yang jualan. Ternyata retail yang jualan ya langsung melihat ada gap up gitu, mungkin daripada nyangkut lama ya kan, retailnya masuk. Jadi ya dengan formasi ini sih ya belum tentu langsung melanjutkan kenaikan ya, karena AKBK-nya pun dia berada di top 4 dan top 5 kan, bukan top 1 atau top 2. Oke, jadi harganya kemungkinan belum akan kemana-mana sih untuk SMGA. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham PAPP, salah satunya ada CDIA. Ya, di saham CDIA ada apa ini di saham CDIA? Nah, kalau kita gambarkan di saham CDIA sebelumnya, nah saya pernah sampaikan bahwa nih ya, valid downtrend itu ada di sini ya ketika ini ditembus teman-teman. Di video sebelumnya saya udah sampaikan, bukan ini ya. Ini bukan valid downtrend ya, ini hanya ya dia membentuk ini aja lower low ya setelah di dalamnya tapi internal structure. Tapi kalau ini eksternal strukturnya, ini yang harus ditembus nih. Ini yang atas, ini yang bawah. HH ini sama LH ya, lower high sama higher high ya. Jadi kalau mau valid downtrend dia harus tembus ini. Ya saat ini sih ya dia mesti tertahan ya, tertahan di mana? Di golden zone Fibonacci. Ya, golden zone Fibonacci yang sudah kita tarik sebelumnya, sudah kita analisa. Nah, ini ya, dia masih tertahan di sini dan semoga sih kuat gitu ya. Semoga ada sinyal-sinyal reversal ya. Kalau kemarin ada kenaikan cukup lumayan, kenaikan berapa kemarin? 4% ya. Dengan volume yang ya di atas EMA 20 sih gitu, tapi masih kecil lah. Oke, kita cek CDIA hari ini gimana. Hari ini ternyata XL ya, XL 16 miliar, terus ada AO, ada YU, ada PD ya. PD YP ini ngapain ikutan nih? Retail masih masuk ya di sini, harusnya besok harganya masih akan terkoreksi ya. Ada PD, ada YP juga, terus ada XC ya gitu. Jadi kemungkinan masih akan terkoreksi ya untuk CDIA ya. Oke, ada CDIA, tentu ada BRPT. Nah, di saham BRPT ini kalau kita cek analisa teknikalnya, ada apa di saham BRPT? Di saham BRPT pun sama ya, dia saat ini dia tertahan di area resisten, become support ya. Dan ini sebenarnya bagus, tinggal tunggu sinyal-sinyal reversal aja sebenarnya teman-teman. Dan kalau kita cek secara analisa transaksi, hari ini AI jualan, AIZP, BK, AK, IU, waduh. Dia jualan ya 67 miliar, 52 miliar, dan yang nahan itu XL ya. XL, AZ, LG, XCC ya. Ada OD ya, ada retail lah ya. Ada retail juga. Jadi BRPT ya semoga ya yang pemegang saham pengendali atau yang 5% bisa nahan, atau Pak PP mungkin langsung nahan lah ya. Amin. Lanjut ya, kita ke saham yang terakhir gitu ya. Ada, tentu ada cuan. Ya, kalau bahas saham PP nggak lengkap kalau nggak bahas cuan ya. Nah, di saham cuan pun saat ini dia berada di, nah kalau saham cuan, ini kan dia sebenarnya naiknya gini nih, ini saya gambarkan ya. Nih, ini kan sebelumnya high ya, terus ini low. Nah, ini high ini kan ditembus ke sini, boom gitu ya. Nah, ini yang di dalam sini, ini sebenarnya internal structure teman-teman ya. Internalnya aja. Nah, saat ini sebenarnya sedang mencari low-nya aja, lower high yang terbaru untuk naik sebenarnya. Ya, kecuali ini dia jebol nih. Ya, support yang di sini ini baru valid downtrend teman-teman ya. Ketika jebol sini, ini belum. Ini baru internalnya aja, internal structure-nya aja. Dan dia tidak belum berhasil ya breakout ini ya, area resistnya kan belum berhasil, makanya turun dulu untuk apa, ngumpulin barang biar apa, biar bisa jebolin ini nih area resistnya nih. Begitu teman-teman untuk saham cuan. Jadi untuk saham cuan ini saya namain dulu ya valid downtrend. Oke, biar teman-teman besok-besok ingat gitu, valid downtrend. Nah, ketika ini sudah tahu gitu ya, oh iya kita cek analisa transaksi apa yang terjadi di saham cuan. Nah, di saham cuan hari ini
Ya, yang nampung masih PD, XC, ya CP, yang jualan AKZP, CC, RX, BK, KZ, Smart Money semua gitu ya. Jadi harganya kemungkinan akan terkoreksi untuk tanggal 21 Januari. Tentunya disclaimer on teman-teman ya. Tidak ada ajakan jual maupun membeli suatu saham di video ini. Oke. Jadi gitu aja guys ya untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like ya video ini biar teman-teman yang lain bisa ngeliat juga, bisa dapat point of view yang berbeda. Terus komen aja kalau teman-teman ada request saham-saham tertentu dan tentunya subscribe ya, karena subscribe itu penting biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten analisa seperti ini. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.